Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Zulfikar FX. Kali ini kita akan membahas sekaligus Mimin akan mencoba menjawab beberapa pertanyaan teman-teman mengenai entry yang terakhir ya, yaitu di BTC. Oke, sebelum kita bahas lebih lanjut, buat teman-teman yang nggak sengaja ketemu channel Mimin atau baru berkunjung ke channel Mimin, mohon dukungannya dengan cara mengklik tombol subscribe, like, dan share ke teman-teman kita yang lain agar teman-teman kita bisa belajar secara gratis. Dan jika sudah, mari kita lanjutkan ke pembahasan. Oke, di sini kita akan buka chat di BTC atau Gold ya. Oke, di Gold ya. Nah, di sini banyak terkendala di time frame H4. Oke, kita ganti jadi background warna putih. Nah, banyak sekali pertanyaan. Di H4 ada momentum ya di sini. Nah, kebetulan Mimin menggunakan MT4, jadi di sini jelas-jelas bukan momentum. Jadi, tiada momentum. Oke, makanya di sini Mimin cari buy karena di sini sudah menjadi kawasan-kawasan re-entry buy. Oke, jadi bagi yang sell pun tidak masalah kalau misalnya di broker teman-teman di sini kelihatan momentum. Anggap saja di sini ada satu re-entry. Teman-teman lihat di H1 itu ada dukungan ekstrim BB mendatar. Tidak masalah untuk yang sell. Di sini ada reverse, ada retest dan dalam keadaan BB mendatar. BB mendatar itu TP kita sekurang-kurangnya mid BB. Ya, mid BB sekurang-kurangnya maksimal low BB kalau BB mendatar. Ya, kalau kita sell ada satu dukungan setup sell di sini, tapi jangan berharap banyak. Kenapa? Karena nah di sini kalau kita sell ada dukungan di mana M15 ada satu MAV, kalau tunggu arah pun oke. Tetapi di sini ada momentum, teman-teman harus ingat kembali kekuatan momentum ini akan kuat apabila di time frame H1 ada arah kuku. Dan pada saat itu di sini berada di kawasan rejection. Jadi harus TP. Jadi sell tidak masalah, buy pun tidak masalah. Tapi yang penting harus tahu SL, TP, kapan harus take profit, kapan harus masuk, dan kapan harus keluar. Nah, di situ Mimin memilih buy karena pertama, di sini tiada momentum. Jelas tiada momentum. Ya, jadi kalau tiada momentum, berkemungkinan akan naik balik. Kalau sekedar kita melihat kepada H4. Dan kalau kita melihat di sini di kawasan daily, di sini ada satu ekstrim, TP wajib, MAV. Oke, apa cara kita tahu ini MAV? Nah, kita turunkan ke H4. Nah, di sini terjadi ekstrim atau MAV yang tidak boleh ada momentum. Kebetulan kalau kita validkan lagi dengan H1, di sini ada struktur yang lengkap. Yang mana di sini ada ekstrim, TP wajib, MAV, arah kuku, re-entry. Jadi lengkap. Misalnya kalau kita buy di sini tiba-tiba muncul momentum sell, cut loss. Nah, itu sebabnya kita perlu tahu kapan harus masuk dan kapan harus kita cut loss. Oke? Nah, kalau kita mau memperkecil lagi kawasan ini, turunkan ke M15. Ini untuk kita perkecil zona resiko kita. Nah, di M15 kita akan kelihatan satu momentum, ya, satu momentum yang kuat. Kemudian MA50 bersilang dengan mid PB. Nah, kawasan yang turun ini dia juga membuat momentum, tetapi MA50 masih di bawah mid PB dan di H1 bukan arah kuku sell. Jadi kekuatan buy akan lebih cantik lagi ketika ada arah kuku yang baru dan di sini kita bisa layer. Setelah kita layer buy muncul momentum. Kemana destinasi momentum ini? Ke top BB H1. Ketika muncul di top BB H1 muncul momentum buy. Kemana destinasi momentum buy? Ke top BB H4.
Dan sesampainya di top BB H4, ada lagi momentum di H4. Nah, kemana destinasinya? Ke top BB daily. Ke sini destinasinya. Tapi sebelum ke top BB, kita akan pantau apakah akan berlaku re-entry arah kukuh di daily atau re-entry momentum di H4. Sama-sama kita nantikan dan kita akan pantau re-entry daripada H4 atau lebih bagus kita tunggu re-entry daripada daily. Nah, kita akan menantikan re-entry buy kedua-duanya. Kalau kita menantikan momentum dan re-entry daripada H4, sebaiknya kita akan menunggu rejection di kawasan EMA 50 dan low BB. Kalau kawasan ini pecah atau menjadi momentum, maka akan mengambil re-entry daily. Nantinya di sini akan menjadi arah kukuh D4. Nah, seperti itu cara kita menggunakan multi time frame. Makanya buy boleh, sell boleh, yang penting paham di mana kita harus keluar, di mana kita harus TP, dan di mana destinasi ataupun kita mau hold position kita. Nah, seperti itu. Itulah fungsi multi time frame di dalam BBMA. Nah, mungkin sebagian katakanlah di sini ada momentum ya. Ada momentum dan re-entry di sebagian broker ya. Seperti tadi kita validkan dengan time frame ketiga. Tadinya time frame ketiga di sini ada momentum sell yang mendukung re-entry time frame pertama kalau kita mengambil re-entry di H4. Nah, tapi kekuatan momentum ini tidak kuat. Pertama, kalau kita melihat kepada M15, BB-nya telah pun mendatar. Kedua, kalau misalnya kita udah sell di kawasan di sini kita sell, tiba-tiba muncul momentum buy. Dilanjutkan lagi dengan momentum buy. Maka kita harus cut loss karena kita sudah tersilap atau setup sudah terbatal. Apalagi kalau di bawah ini dilanjutkan dengan momentum H4. Jangan tunggu sampai MC, maka harus dengan berat hati cut loss. Seperti itu ya. Semoga bisa dipahami ya tentang penjelasan kenapa Mimin buy di kawasan re-entry gold. Oke, kemudian satu lagi di BTC. Kita lihat di BTC juga melakukan pergerakan yang sama. Nah, kalau BTC kemarin Mimin buy di re-entry H4. Nah, di area-area ini Mimin melakukan buy. Ya, re-entry buy di H1 rejection. Kalau kita takut di rejection, tunggu arah. Takut di arah, tunggu momentum. Oke, di kawasan ini kita bisa buy. Kemudian kalau kita mau memperkecil zone, nah kita bisa lihat di M15. Nah, jadi setiap rejection di low BBN15 kita bisa melakukan buy. Buy terus. Nah, seperti ini. Untuk apa? Untuk kita ikuti re-entry daripada H1 yang follow perjalanan candle pada H4. Dan kita tahu bila muncul momentum misalnya di H1, oke, muncul momentum di H1, kemana destinasinya? Ke top BB H4. Sesampai di top BB H4 muncul momentum buy. Destinasinya akan ke top BB daily. Top BB daily. Tapi saat ini belum ada arah kukuh. Ya, tapi secara struktur ada ekstrim, TP wajib ini adalah MHV. Dan penghalang untuk kenaikan adalah berada di mid BB. Jadi syaratnya harus muncul arah kukuh baru nanti akan naik. Dan kalau kita melihat di weekly ini berada di zone re-entry-nya weekly.
dan hampar sudah ada momentum buy yang mendukung setup weekly. Tinggal kita menunggu arah kukuh daripada daily. Potensi akan arah kukuh akan hadir, akan muncul karena di hampar ada momentum buy. Entry buy terbaik kita nanti berada di low BB dan nantinya MA50 akan berada di bawah main BB dan perlahan-lahan MA50 nanti akan bertemu dengan low BB. Baru kita akan melakukan buy yang mengikuti weekly. Oke, saat ini berada di tertahan di area-area main BB dan berpotensi akan bermain-main ke sini. Akan set away dulu sampai nanti muncul arah kukuh ataupun nanti di hampar akan bertemu di kawasan low BB dengan 550. Itu cara buy terbaik. Oke. Semoga bisa dimengerti ya untuk pergerakan BTC. Kita akan menunggu re-entry daripada weekly berada di pertemuan low BB H4 ataupun re-entry arah kukuh di daily, tapi saat ini belum muncul. Saat ini hanya akan ada re-entry di H4 yang akan datang, maka akan berlaku ekstrim atau rejection di low BB H1. Tidak boleh ada momentum. Kalau ada momentum akan turun ke low BB nanti. Nah, di situ kita akan pantau. Terserah mau pantau re-entry daripada H4 ataupun menunggu nantinya bila muncul re-entry daripada daily. Oke. Nah, bijak-bijak mana re-entry yang akan dipantau, tetap hitung resiko, jangan biarkan MC bila setup itu terbatal. Oke. Sampai di sini dulu pembahasan kita, semoga bisa terjawab berkenaan dengan pertanyaan teman-teman. Dan Mimin mohon maaf jika ada kesalahan dan kesilapan dalam penyampaian. Sampai di sini dulu pembahasan kita agar durasi tidak terlalu panjang. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kesilapan dalam penyampaian. Jadi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat trading dan salam profit.